artinya bahwa tadi sudah diungkapkan oleh AYS, sebagaimana dikatakan, ini bukan masalah benci atau permusuhan pribadi yang sudah diutarakan tadi. Artinya kita sebagai seorang advokat jangan terlalu emosi, harus bisa menahan emosi itu sendiri. Kita tidak mencegah atau tidak mengintervensi daripada haknya rekan saudara KPH dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya, itu silakan saja. Cuma jangan dalam persoalan ini sedikit-sedikit membawa nama presiden, sedikit-sedikit membawa institusi lain, itu juga nggak baik lah buat kita. Artinya kalau kita tahu kan, presiden ini adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik segelintir orang atau segelintir kepentingan-kepentingan yang lain. Maka dengan ini jadilah seorang advokat yang benar-benar diatur di dalam undang-undang advokat itu sendiri. Yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik teman-teman, ini ada laporan polisi. Bisa foto. Oke. Dan Pak. Handphone. Oke. Kanan Pak. Ya. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita melaporkan saudara HPH dengan dugaan pasal 433, 436 dan pasal 4 Undang-Undang Pers. Jadi yang bersangkutan itu telah melukai hati organisasi perkumpulan media independen online ya, pers, wartawan, sehingga kita memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada beliau. Kami juga sangat menyesalkan pernyataan daripada saudara HPA yang mengatakan kau nggak punya otak gitu kan. Itu kan sudah sangat merendahkan profesi wartawan. Wartawan ini saya kira adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu dan mempunyai integritas yang tinggi, sehingga dia bisa menggali informasi, menyajikan fakta kepada rakyat. Maka dari itu kami minta ya agar proses ini segera ditindaklanjuti oleh Ditkrimum Polda Metro Jaya. Kami yakin penyidik akan profesional ya dalam menyelesaikan kasus ini, dan kami yakin juga penyidik akan memanggil yang bersangkutan dalam waktu dekat agar kasus ini bisa menjadi obat ya bagi rekan-rekan yang terluka dari organisasi pers. Dan yang pertama kami ingin garis bawahi bahwasanya tidak ada pengalian isu di dalam kasus ini. Ini yang harus digarisbawahi. Nah, ada beberapa segelintir pihak mengatakan dengan adanya kasus ini adalah pengalian isu kasusnya Febri Adriansyah. Tidak. Ya. Dan di sini walaupun ada kuasa hukumnya Febri Adriansyah, Bang Krisna, bukan Febri Adriansyah, Sony Sanjaya, dan tidak ada juga kaitannya dengan MBG. Oke, ini murni penegakan hukum ya, dan kita minta juga kasus Febri Adriansyah itu harus berjalan ya, harus kita kawal bersama agar ini bisa dilihat oleh masyarakat penanganan kasus Febri Adriansyah ini apakah berjalan atau tidak. Yang jelas Kortas Tipikor telah menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung. Maka dari itu masyarakat bersama dengan kita ya Petisi Ali mengawal terus penanganan kasus ini. Ini mematahkan bahwasanya tidak ada pengalian isu di dalam laporan polisi yang dibuat oleh organisasi pers dari MIO. Itu teman-teman. Ya, artinya bahwa kita berpendapat dengan siapapun itu dan sehebat apapun itu di mata hukum mempunyai hak yang sama. Artinya kita berharap bahwa penyidik ini akan memproses dalam penegakan hukum yang dilaporkan oleh klien kami, klien kami. Jadi bagaimana kita tahu dalam proses ini yang sudah disampaikan tadi, dan kita juga sudah mempersiapkan beberapa saksi, dan kemungkinan dalam waktu hari ini kita akan segera melakukan. Ini tambah dari Pradikur 1. Oke. Iya. Oke teman-teman. Halo. Ya.
Insan Bang. Pers ya adalah sahabat saya pribadi maupun organisasi saya. Ketika insan pers merasa terluka, maka niscaya bahwa para Tuhan yang bersahabat dengan insan pers tentu tidak akan diam. Terlukanya insan pers, terlukanya kami sebagai Tuhan. Terkait bahwa direndahkannya tidak memiliki otak, justru pertanyaan-pertanyaan yang menukik, pertanyaan klarifikasi dari teman-teman insan pers membuktikan bahwa intelektual insan pers jauh lebih di atas rata-rata. Tata bahasa, penggunaan frasa, dan tentunya etika berkomunikasi itu insan pers paling ngerti. Jadi kalau dikatakan bahwa beliau-beliau insan pers ini adalah sesuatu pertanyaannya dianggap tidak memiliki tanda kutip pers, ya kan? Ini adalah merendahkan martabat mereka. Ingat, insan pers itu memberikan informasi yang update untuk masyarakat Indonesia. Untuk itu terlukanya insan pers hari ini saya anggap adalah terlukanya informasi yang diberikan secara aktual kepada masyarakat. Maka untuk itu kami tetap memerangi ini bukan terhadap APH, tetapi perbuatan yang dilakukan itu tidak mencerminkan sesuatu yang ada. Intinya ini harus segera diproses. Saya meminta Polda Metro Jaya untuk segera memproses ini dan memeriksa APH sebelum dia menjadi pengacaranya Febri. Dan yang kedua adalah Bapak Presiden Prabowo tidak memiliki orang yang dicintainya atau orang yang paling disayangi. Ini harus digarisbawahi nih. Hati-hati Anda bernarasi ya. Hotman Paris, saya ingatkan Anda, anak kecil mengingatkan Anda, saya junior Anda, tidak ada yang namanya anak kesayangan. Ingat, tidak ada. Di dalam pemberantasan korupsi itu adalah sistem yang ketika orang berkorupsi nggak ada urusan, harus dilakukan apa? Penegakan hukum. Titik. Intinya bahwa jangan coba-coba sekali lagi menyangkut-nyangkutkan Bapak Prabowo Subianto yang kita cintai bahwa ada anak kesayangan, ada anak. Berarti kalau ada anak kesayangan ada yang tidak disayang dong. Nggak bisa begitu dong. Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu perlu diingatkan. Oke? Terima kasih, itu dari saya. Oke, Bang, ya, ada pertanyaan lagi. ini kan Ya. sudah dilaporkan apa? Udah dilaporkan. Sekarang kita mau langsung BAP ya? BAP kita riksa. Artinya akan bahwa kita tahu Bapak Presiden mengatakan koruptor akan kita kejar sampai ke Antartika. Janganlah akan narasi ditimbulkan seolah-olah mengintervensi atau menghambat keinginan Bapak Presiden dalam menumpas korupsi. Itu aja. Bang, tapi kan di sisi lain HPH sendiri sudah meminta maaf secara langsung di media sosial. Ini seperti apa nih Bang untuk Ya, tanggapannya? saya kira permintaan maaf itu tidak serta-merta menyelesaikan suatu persoalan, karena kita lihat dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap organisasi yang disebut, bahwa sekarang ini di ekosistem media saat ini itu banyak organisasi. Kami Neo Indonesia memiliki keterwakilan di 27 provinsi. Ada 800 media online yang tergabung ke kita dan terintegrasi terhadap 3.000 wartawan saat ini berada di perusahaan media member kita. Artinya bahwa ucapan ini kan sangat melukai terhadap profesi wartawan, termasuk wartawan-wartawan yang ada di Neo Indonesia. Gitu, Pak. Oke. Ya, Bang, ini kan baru melaporkan tapi akhirnya langsung. Bang, Oke. satu Kita pertanyaan pemeriksaan dong. dulu ya. Kita pemeriksaan dulu ya. Dulu nih. Kita pemeriksaan Biar dulu. di BAP dulu.